مسلم ولي عزة بديني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa lagi dengan channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang berbunyi, An Lais qala Isa bin Maryam alaihi wassalam, Ummatun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Athqalun nasi fil mizan zalat alsinatuhum bikalimati thaqulat ala man kana qablahum la ilaha illallah. Dari Lais ia berkata, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam berkata, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling berat timbangannya di mizan, karena mereka telah membiasakan lidah mereka dengan sebuah kalimat yang terasa berat bagi umat sebelumnya. Kalimat itu ialah La ilaha illallah dari Ashabani. Ini adalah suatu hal yang sangat jelas bahwa di tengah kesibukan umat ini menggantarkan beribu-ribu salawat dan kemuliaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun jika zikir mereka atas la ilaha illallah ini dibandingkan dengan umat yang lain, tidak akan terkalahkan. Beratus ribu masyaikh suluk mewiridkan jutaan kali, dan setiap ulama musyrik tersebut membawahi jutaan murid juga. Mereka semua melatih para muridnya agar mewiridkan ribuan kali setiap harinya. Dalam kitab Jami'atul Usul ditulis bahwa zikrullah minimal 5.000 kali adalah wirid yang paling sedikit untuk setiap harinya, dan untuk selebihnya tidak terbatas. Untuk para sufi minimal 50.000 kali setiap hari dan minimal 5.000 kali setiap hari mewiridkan la ilaha illallah. Demikianlah jumlah yang diajarkan oleh para masyaikh suluk kurang lebihnya. Maksudnya adalah untuk menguatkan pendapat Nabi Isa alaihissalam tentang kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini baru secara perorangan yang sudah berjumlah sedemikian banyaknya. Bahkan dalam kitab Qaulul Jamil, Syekh Waliullah rahmatullah alaihi berkata, Bapak saya telah berkata, ketika saya baru belajar suluk, maka dianjurkan untuk membaca la ilaha illallah sebanyak 200 kali dalam satu nafas. Syekh Abu Yazid Qurtubi berkata, saya mendengar bahwa barang siapa membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka ia akan terbebas dari api neraka. Setelah mendengar hal itu, saya telah membaca untuk istri saya sesuai dengan hitungan tersebut. Tidak lupa juga saya membaca untuk diri saya sendiri. Dan di dekat rumah saya tinggal seorang pemuda yang terkenal sebagai ahli kasab. Dia pun kasab tentang surga dan neraka, namun saya agak meragukan kebenarannya. Suatu ketika, pemuda itu ikut makan bersama-sama kami. Lalu tiba-tiba ia datang dan berteriak, ibu saya masuk neraka dan saya telah menyaksikan keadaannya. Selanjutnya Qurtubi rahmatullah alaih berkata, saya melihat sangat gelisah. Lalu saya berpikir untuk membacakan baginya satu hitungan bacaan bagi menyelamatkan ibunya, juga untuk mengetahui kebenaran mengenai kekasafannya itu. Maka bacaan tahlil sebanyak 70.000 kali yang saya baca untuk diriku itu, saya hadiahkan untuk ibunya. Saya yakin dalam hati bahwa ibunya pasti selamat dan tidak ada yang mendengar niatku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa saat kemudian pemuda itu langsung berteriak lagi, wahai paman, ibu saya telah terbebas dari api neraka. Syekh Qurtubi rahmatullah alaih berkata, dari kejadian itu maka saya telah mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama,
saya yakin akan padilah orang yang membaca tahlil sebanyak 70.000 kali dan sudah dibuktikan. Dan yang kedua, yakin atas kekasapan yang dimiliki oleh pemuda ini. Ini adalah salah satu kisah. Selain kisah ini, entah berapa banyak lagi kisah yang terjadi pada masing-masing umat Nabi Muhammad SAW. Para ahli sufi memperbaiki dirinya dengan cara zikir anfas, yaitu melatih zikir dengan cara ketika menghirup dan menghembuskan setiap nafas diiringi dengan zikrullah. Banyak di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil melatih diri mereka sampai ke tahap tersebut. Maka apakah kita masih meragukan atas ucapan Nabi Isa alaihissalam bahwa lidah mereka senantiasa dibasahi dengan kalimat La ilaha illallah? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang saya bagikan kali ini dapat memberikan manfaat bagi Anda dan tambahan ilmu buat kita sekalian. Dan sewajibnya lah kita sebagai sesama muslim untuk saling ingat mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan dibagikan. Mudah-mudahan dengan cara membagikan video ini, kalian juga mendapat pahala yang sama seperti orang yang mengamalkan amalan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.